membacakan sebuah karya tulis dari Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Said Abdurrahim yang berjudul Bela Negara Indonesia Menurut Pandangan Islam. Lihat, yang dideklarasikan karena melawan penjajah adalah kewajiban agama yang harus diniati tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis kitab Bugiyatul Mustarsyidin atau dicopot dari jabatannya karena alasan syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman dan para santri di seluruh tanah air Indonesia, pada tanggal 22 Oktober kita semua memperingati hari yang sangat istimewa yang kita sebut sebagai Hari Santri. Hari Santri diperingati sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap para kiai dan santri atas sumbangsih mereka di dalam mempertahankan dan membela negara Indonesia tercinta ini. Sehingga kemerdekaan bangsa ini tidak akan lepas dari peran mereka semua. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah karya tulis dari Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Said Abdurrahim yang berjudul Bela Negara Indonesia Menurut Pandangan Islam. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di negara tercinta Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pondok pesantren telah mendidik para santrinya untuk selalu cinta akan tanah air, menanamkan jiwa nasionalisme dan membela negara serta mempertahankannya dari cengkaman para penjajah. Bahkan para kiai dan santrinya terjun langsung di medan pertempuran melawan penjajah, seperti yang telah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro serta para pengikutnya dan para kiai dan santri-santri di dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Setelah adanya resolusi jihad yang dideklarasikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada sebagian tokoh nasional yang menyesalkan kenapa di dalam Tugu Monas atau Monumen Nasional tidak ada miniatur patung yang menggambarkan perjuangan para kiai dan santri di dalam melawan penjajah, seperti halnya para tokoh dan kelompok pejuang lainnya. Tapi bagi pribadi para kiai dan santri, sebagai pelaku sejarah secara langsung, hal tersebut tidaklah terlalu penting, karena melawan penjajah adalah kewajiban agama yang harus diniati tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipamer-pamerkan. Apalagi miniatur itu berupa patung anggota badan secara utuh yang dilarang di dalam agama Islam. Walaupun demikian, sejarah perjuangan para kiai dan santri di dalam melawan penjajah harus tetap dicantumkan di dalam buku bangsa Indonesia, agar generasi sekarang mengetahui fakta sejarah yang sebenarnya. Seperti halnya para kiai dan santri yang selalu gigih melawan penjajah, sekarang seluruh umat Islam di era kemerdekaan ini, baik santri, kiai ataupun bukan, wajib bersama-sama dengan pemerintah mengorbankan jiwa dan raganya sampai tetes darah terakhir dan mendermakan sepeser harta mereka yang tersisa demi menjaga negara dari serangan orang-orang yang memusuhinya. Meskipun negara kita juga dihuni oleh orang-orang non-muslim, hal ini wajib kita lakukan sebab wilayah negara Indonesia termasuk wilayah negara Islam atau Darul Islam, karena pernah dikuasai oleh raja-raja Islam dan status ini tidak bisa hilang sampai kapanpun. Penulis kitab Bugiyatul Mustarsyidin, yakni Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Hadrami, mengatakan bahwa telah maklum jika tanah Batavia bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah negara Islam.
karena ia telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin jauh sebelum orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa maksud kata Jawa menurut istilah orang Arab, termasuk yang tertera di dalam kitab Bungiyah tersebut, tidak hanya Pulau Jawa saja, akan tetapi juga mencakup pulau-pulau lain di luar Jawa, seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, dan juga yang lainnya. Dengan demikian, wilayah Nusantara adalah bagian dari negara Islam. Karena sebelum penjajah menguasai wilayah tersebut, raja-raja Islam sudah menguasainya terlebih dahulu. Dan statusnya tidak bisa berubah menjadi Darul Harbi, walaupun pada akhirnya berhasil dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Oleh sebab itu, kaum muslimin Indonesia wajib bertanggung jawab mempertahankan kedaulatan negaranya dan memerangi orang-orang yang berusaha untuk menguasainya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj mengatakan, sebenarnya di setiap negara yang penduduknya mampu melindungi diri dari kafir harbi, maka negara tersebut menjadi negara Islam. Maka dari itu, jelaslah bahwa negara tersebut tidak bisa menjadi negara kafir walaupun telah dikuasai oleh orang-orang kafir. Seperti keterangan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, dijelaskan bahwa Islam itu tinggi kedudukannya dan tidak bisa diungguli akan ketinggiannya. Sedangkan pendapat para ulama yaitu maka akan menjadi negara kafir. Yang dimaksud adalah secara zahir saja, bukan secara hukum. Jika tidak demikian, maka setiap negara Islam yang dikuasai oleh kafir harbi ini akan menjadi negara kafir atau Darul Harbi. Kami tidak menganggap ulama lain mentoleransi pendapat ini. Syekh Al-Allamah Sulaiman Al-Bujairami dalam kitabnya Hasyiah Bujairami mendefinisikan negara Islam dengan mengatakan, negara Islam ialah negara yang dihuni oleh warga negara muslim, walaupun orang-orang kafir dhimmi juga tinggal di dalamnya, atau negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin lalu ditetapkan untuk dihuni oleh non-muslim, atau kaum muslimin telah tinggal kemudian ditundukkan oleh non-muslim. Dalam definisi ini ada kelonggaran, yaitu tidak ada syarat penerapan hukum-hukum Islam untuk menetapkan status Darul Islam, asalkan sebelumnya wilayah negara tersebut pernah dikuasai oleh pemerintahan Islam. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dari Imam Muhammad dari mazhab Abu Hanifah, harus adanya persyaratan ini. Dalam menyikapi masalah ini, Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti berpendirian bahwa penerapan syariat Islam tidak menjadi syarat sebuah negara Islam. Beliau di dalam kitabnya Hakadha Falnad'una Ilal Islam mengatakan, suatu negara bisa dikatakan negara Islam bila pernah dilindungi dan dikuasai oleh umat Islam. Sekiranya umat Islam tersebut mampu menampakkan keislamannya dan melindunginya dari musuh-musuhnya. Kemudian beliau berkata, hal yang dijadikan pijakan dalam menyebut suatu negara dengan negara Islam, itu bila mana umat Islam mampu menampakkan hukum-hukum dan keislamannya. Kemudian ciri keislaman suatu negara tidak bisa lepas karena adanya penghalang dari musuh atau lemahnya orang Islam sendiri untuk menerapkan dan menampakkan syariat Islam dan melindunginya dari musuh dan lainnya. Selanjutnya beliau berkata, penerapan hukum-hukum syariat wajib dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di negara Islam dan penerapan syariat ini tidak menjadi syarat untuk menyebut negara dengan negara Islam. Apa yang saya uraikan di atas baru sebatas mempertahankan wilayah dan negara dari serangan musuh luar. Lalu bagaimana bila kepala negara dan pemerintahannya tidak menerapkan syariat Islam? Apakah boleh dibela dan dipertahankan
ataukah harus dijatuhkan? Karena ada sebagian kelompok umat Islam yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh dibela, bahkan harus dijatuhkan, karena pemerintah tidak menerapkan syariat Islam dengan konsekuen. Untuk menjawab masalah ini, terlebih dahulu harus diketahui bahwa dalam kitab fikih dijelaskan seorang kepala negara yang beragama Islam dihukumi sah sebagai kepala negara dengan melalui 3 sistem, yakni pertama, baiat langsung dari Ahlul Halli wal Aqdi atau MPR. Termasuk dalam sistem ini adalah baiat secara tidak langsung dari Ahlul Halli wal Aqdi melalui pemilihan rakyat terlebih dahulu yang lazim berlaku di beberapa negara. Kemudian yang kedua, pelimpahan wewenang, yaitu penunjukan kepala negara terhadap seseorang sebagai pemegang kekuasaan sepeninggalnya, dan orang itu bersedia untuk menerimanya. Di samping itu, rakyat atau MPR juga tahu akan hal ini, sehingga mereka tidak mengajukan protes dan keberatan atas penunjukan tersebut. Dan yang terakhir, perebutan kekuasaan lewat kekerasan, dengan syarat kepala negara sebelumnya harus sudah meninggal dunia atau dicopot dari jabatannya karena alasan syar'i, atau kepemimpinannya berakhir dengan penggulingan lewat kekuatan militer atau demonstrasi rakyat. Dengan demikian, jika seorang kepala negara telah mendapatkan legitimasi dari syara, maka kita tidak boleh keluar dengan tidak mengakui kepemimpinannya. Bahkan kita wajib taat di bawah kepemimpinannya, serta tunduk dan patuh pada perintahnya, meskipun kepala negara dan pemerintahannya tidak menerapkan syariat Islam, karena Islam tidak menoleransi negara di dalam negara. Imam Izzuddin bin Abdussalam menyatakan sah hukumnya kepemimpinan dari seorang penguasa yang fasik jika kita percaya ia mampu mengurus kemaslahatan kaum muslimin dengan baik, mampu menjaga keamanan negara, dan mampu melindungi hak-hak rakyat dari serangan musuh. Lebih lanjut, beliau mengatakan kepemimpinan orang fasik juga mengandung resiko karena berpotensi mengkhianati jabatannya. Tapi kita tetap menganggap sah kepemimpinan seorang penguasa yang fasik, karena membatalkan kepemimpinan juga bisa merusak kemaslahatan umum. Dan kita hanya mengesahkan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan kebijakan para pemimpin yang bijaksana dan para penguasa yang adil. Konkretnya, kita tidak akan patuh pada kebijakan-kebijakannya yang menghalangi rakyat. Konkretnya, kita tidak akan patuh pada kebijakan-kebijakannya yang menghalangi hak rakyat. Tetapi kita juga tidak boleh keluar dari kepemimpinannya sebab kebijakan-kebijakannya yang diharamkan. Dan apabila kepala negara tidak melaksanakan kebijakan yang bermaslahat untuk rakyat, atau ia melakukan penyimpangan-penyimpangan lainnya, maka bagi seorang muslim wajib menentang kemungkaran tersebut. Baik kemungkaran yang dikerjakan sendiri oleh penguasa seperti mabuk-mabukan, maupun kemungkaran yang berupa kebijakan atau undang-undang yang ditetapkan untuk rakyat yang bertentangan dengan syariat. Pemerintah akan mendapatkan dosa atas kemungkaran yang ia lakukan dalam kapasitasnya sebagai individu, dan juga mendapat dosa dari penetapan hukum dan undang-undang yang menyalahi syariat Islam dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Sedangkan masyarakat dapat terbebas dari dosa-dosa selama mereka tidak ikut pemerintah dalam kemungkaran tersebut dan tetap mengingkari semampunya kebijakan dan langkah pemerintah yang menyimpang tersebut. Hal inilah yang ditunjukkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, taatilah para pemimpin kalian dalam kondisi apapun,
ketika ia memerintahkan sesuatu yang aku perintahkan pada kalian, sesungguhnya mereka akan diberi pahala dan kalian akan mendapatkan pahala dengan menaati mereka. Dan jika mereka memerintahkan kalian pada sesuatu yang tidak aku perintahkan pada kalian, maka mereka mendapatkan dosa dan kalian bebas dari dosa. Hadis sahih dari kitab As-Sunan karya Imam Abi Asim. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan syariat Islam tidak boleh hukumnya menentang kepala negara Islam, kendati pun ia terkenal suka melakukan kezaliman ataupun kefasikan. Kaum muslimin berikut para ulama serta para dai hanya punya satu pilihan, yaitu menolak dengan ingkar dan mengumandangkan kebenaran atas kezaliman serta kefasikannya dengan cara-cara yang bijaksana. Benar, boleh bahkan wajib hukumnya menentang dan keluar dari kepala negara yang melakukan tindak kekufuran yang jelas, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, illa in a'lana kufran bawahan. Artinya, tindak kekufuran yang jelas adalah tindak kekufuran yang ia lakukan tidak bisa ditafsiri dengan penafsiran lain kecuali kekafiran. Karena itu, kita menolak pandangan orang yang hanya berpegang pada perasaan dan emosionalnya saja, bahwa menentang kepala negara Islam hukumnya boleh, bahkan wajib. Malah hal itu dianggap sebagai bentuk jihad dengan alasan karena mereka tidak menerapkan syariat Islam dengan sempurna. Setahu saya, satu-satunya dalil yang dijadikan sebagai dasar oleh sekelompok orang yang menentang para penguasa dengan kekerasan adalah karena para penguasa itu merupakan orang-orang kafir yang keluar dari agama karena tidak menerapkan syariat Islam dalam negara. Padahal jelas bahwa masalah ini tidak termasuk hal-hal yang dapat membuat orang murtad. Seperti kita ketahui, hal-hal yang bisa menjadikan orang murtad atau keluar dari Islam adalah sebab adanya ucapan, perbuatan, penghinaan, ataupun pengingkaran terhadap nas-nas qat'i yang diketahui oleh orang awam dan orang-orang yang menguasai ilmu. Karena itu, para ulama mentakwil ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang kafir. Ayat ini ditakwil khusus diperuntukkan bagi orang yang tidak menerapkan syariat Islam karena ingkar terhadap syariat Islam. Karena dalam ayat yang lain, orang yang tidak menerapkan syariat Islam tidak sampai kafir, tapi hanya mengakibatkan kezaliman dan kefasikan. Yaitu ayat di dalam surat Al-Ma'idah yang lain yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Artinya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan ayat dalam surat Al-Ma'idah yang lain yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Selain itu, ada beberapa kemungkinan yang mendorong seorang muslim yang menjadi kepala negara tidak menerapkan syariat Islam. Di antaranya adalah karena pertama, kemalasan. Hal ini tidak bisa menjadikan kafir. Kedua, kecenderungannya mengikuti hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan duniawi. Hal ini juga tidak bisa menjadikan kafir. Kemudian yang ketiga, ingkar terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ini dapat menjadikan seseorang menjadi kafir.
Motif-motif tidak bersedia menerapkan syariat di atas hanya bisa jelas jika ada bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau tidak ada bukti-bukti atas satu di antara alasan-alasan tadi, maka 3 kemungkinan-kemungkinan di atas masih berlaku. Dan kalau kemungkinan motif salah satu dari ketiganya belum jelas, maka tidak boleh memaksakan satu kemungkinan motif tidak menerapkan syariat karena ingkar pada syariat Islam. Karena hal itu sama dengan mempermainkan hukum agama. Oleh karenanya, pembuktian yang belum jelas seperti itu menjadi gugur, sehingga yang berlaku adalah hukum asal, yaitu kepala negara tetap Islam. Karena tidak menerapkan syariat belum tentu karena ingkar terhadap syariat, tetapi mungkin karena didorong motif lain. Hal ini sesuai dengan kaidah yang asal adalah memberlakukan hukum yang ada atas apa yang sebelumnya telah ada, yaitu kepala negara tetap masih muslim. Dan yang terpenting, standar hukum asal dalam menentukan keislaman dan kekufuran seseorang itu terletak pada keyakinan. Karena itu, jika suatu ucapan atau perbuatan dapat berakibat pada kekafiran, maka pelakunya bisa dihukumi murtad. Sebab ucapan atau perbuatan itu mengandung bukti nyata atas keyakinan yang menjadikannya murtad. Namun, jika tidak ditemukan indikasi kemurtadan kuat sebagai bukti, karena yang ada hanya sekedar kemungkinan-kemungkinan spekulatif, dalam kondisi seperti ini masih ada kemungkinan motif tidak menerapkan syariat bukan karena ingkar terhadap syariat. Maka pelakunya tidak boleh dihukumi murtad ataupun kafir. Dalam konteks ini, tidak menerapkan syariat Islam itu hanya mengindikasikan pada perbuatan kemaksiatan dan kefasikan dengan tetap menyerahkan kebenaran yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jelas bahwa keluar dari kepemimpinan kepala negara Islam dan menentangnya itu hukumnya adalah haram, bukan mubah atau boleh. Apalagi sampai ada yang menyebutnya termasuk jihad fisabilillah. Yang terpenting semuanya dengan tanda kutip, selama para penguasa tersebut tidak melakukan kekufuran secara terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang dilakukan orang-orang ini pada masa kini bukan hanya sekedar menentang dengan cara meneror dan membunuh kepala negara yang mereka anggap kafir ataupun murtad, dengan dasar karena kepala negara tersebut tidak mau menghukumi berdasarkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teror dan pembunuhan itu juga sudah merembet kepada segenap aparat pemerintahan seperti polisi, tentara, dan pegawai. Mereka melakukan hal itu dengan berpedoman pada anggapan yang salah bahwa para aparat pemerintahan, yaitu militer dan pegawai pemerintahan tersebut adalah kaki tangan para penguasa yang zalim, sehingga mereka harus diperlakukan sama. Di muka sudah kami jelaskan bahwa seorang penguasa yang zalim itu harus tetap kita akui kepemimpinannya dan tidak boleh menentangnya dengan cara-cara kekerasan seperti membunuhnya, lebih-lebih terhadap aparat-aparatnya yang hanya sekedar bawahannya. Mereka juga tidak boleh ditentang dengan cara dibunuh dan dimusuhi. Sekalipun misalnya ada alasan syariat yang membenarkan untuk menentang seorang penguasa yang zalim dengan cara dibunuh, namun hukum itu tidak berlaku pula terhadap para aparatnya. Kecuali kalau memang mereka melakukan tindakan kekufuran atau melanggar larangan-larangan yang menuntut mereka dihukum had. Karena itu, kita tidak boleh merampas stigma Islam atau iman dari mereka hanya karena berdalih mereka adalah para aparat atau pegawai seorang penguasa yang zalim yang melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Dalam menghukumi mereka harus melalui proses pengadilan syariah yang dibentuk oleh pemerintah.
Dan di Indonesia tidak ada pengadilan syariah. Maka bagi rakyat tidak boleh menghakimi sendiri. Lalu apakah mereka, yakni kelompok penentang pemerintah, bisa disebut sebagai pemberontak? Berdasarkan kesepakatan para ulama ahli fikih, yang disebut pemberontak atau bughat ialah sekelompok orang yang memenuhi 3 syarat. Yakni pertama, ia menentang kepala negara Islam dengan cara memeranginya atau menolak untuk memenuhi hak yang harus ditunaikannya. Kemudian yang kedua, ia berpijak pada pendapat yang bersifat ijtihadi untuk melegalkan tindakan mereka. Dan yang terakhir, mereka mempunyai kekuatan serta seorang pemimpin yang ditaati. Ketiga syarat itulah yang menjadi letak kesepakatan para ulama ahli fikih untuk menyebut kelompok penentang pemerintah sebagai kelompok pemberontak. Dan yang perlu dicatat, dalam pandangan syariat, ketiganya bukan merupakan syarat untuk membenarkan perbuatan mereka, seperti anggapan yang mereka kira. Tetapi hal itu hanya merupakan syarat-syarat untuk diterapkannya etika dan batasan-batasan tertentu yang harus dijadikan dasar oleh pemerintah untuk memerangi mereka. Di antara etika dan batasan-batasan tersebut ialah pemerintah tidak boleh memburu mereka yang melarikan diri untuk dibunuh, kecuali jika melarikan diri untuk bergabung dengan kelompok yang sama. Juga tidak boleh hukumnya melakukan pembunuhan sadis bagi mereka yang terluka, dan juga tidak boleh merampas harta mereka. Dan jika tertangkap, mereka tidak boleh dihukum mati, juga tidak boleh membunuh mereka yang tertawan. Tetapi mereka cukup diberi sanksi, dijebloskan ke dalam penjara dan sanksi lainnya, sampai mereka mau untuk bertobat. Mereka juga tidak dijatuhi hukuman qisas dalam kasus menghilangkan nyawa, dan tidak dibebani membayar diat dan lain sebagainya ketika melakukan pemberontakan. Akan tetapi, jika mereka menentang kepala negara Islam tanpa berdasarkan pendapat yang bersifat ijtihadi yang bisa diterima meskipun menurut pendapat yang lemah, atau mereka tidak mempunyai kekuatan dan seorang tokoh pemimpin yang ditaati, maka pemerintah di dalam melawan mereka tidak harus terikat dengan etika-etika dalam melawan bughat. Bahkan mereka harus dianggap sebagai kelompok atau perampok jalanan karena tidak termasuk dalam definisi bughat. Dan dengan segenap kemampuan pemerintah harus menindak mereka dengan tegas, seperti menindak tegas para perampok jalanan. Lantas, muncul pertanyaan lain, apakah orang-orang yang menentang pemerintahan dewasa ini disebut sebagai kaum pemberontak atau bughat, ataukah perampok jalanan, ahlul hirabah? Jawaban dari pertanyaan ini tergantung dari jawaban yang sebelumnya, yakni apakah tindakan orang-orang itu berdasarkan pada pendapat ijtihadi sehingga mereka dikategorikan sebagai bughat. Setelah saya mencermati dalil-dalil yang dijadikan pedoman oleh orang-orang yang menentang penguasa dengan kekerasan, ternyata semuanya berkisar pada pengkafiran penguasa, karena ia tidak menerapkan syariat Islam dalam bernegara. Dan saya kira sudah jelas bahwa pijakan dalil mereka tentang pengkafiran kepala negara yang tidak menerapkan syariat Islam ini tidak bersifat ijtihadi, melainkan telah keluar dari nas-nas yang pasti dan keluar dari ijma, dengan mengecualikan golongan khawarij. Pendapat mereka tidak muncul dalam koridor hukum yang bersifat ijtihadi. Maka dari itu, mereka tidak digolongkan sebagai bughat. Bahkan mereka telah berani berbenturan dengan kesepakatan para ulama serta nas-nas yang sahih. Padahal kita tahu
tidak ada ruang ijtihad dalam nas. Karena itulah, dalam kaidah-kaidah dan hukum-hukum fikih, kita tidak menemukan dalil yang menunjukkan kecocokan definisi bungkot atas mereka. Definisi yang cocok atas mereka ialah kaum begal jalanan, bila membuat kerusuhan yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Dalam surat Al-Maidah diterangkan mengenai sanksi hukuman bagi mereka, yakni dalam ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Artinya, hukuman bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediaman bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang sangat besar. Demikian ini seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti dalam kitabnya Al-Jihad bil Islam. Di negara manapun, termasuk negara tercinta Indonesia, ada lambang dan simbol-simbol negara. Hal seperti itu dibutuhkan untuk bisa membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di samping sebagai identitas negara. Hal tersebut juga dilakukan oleh para sahabat atas perintah baginda Nabi Muhammad SAW dan dilakukan oleh kabilah dan komunitas masyarakat Arab lainnya. Mereka berada di belakang bendera dan bendera itu dijaga dan dihormati. Ketika bendera itu berkibar, hal itu menunjukkan kebesaran mereka. Dan ketika bendera dihina, maka mereka menganggap perbuatan itu sebagai penghinaan kepada mereka. Oleh karena itu, penghormatan bendera merah putih sebagai implementasi rasa cinta kita kepada tanah air dan menjaganya dari rongrongan musuh adalah boleh. Karena hukum menghormati bendera itu diperbolehkan seperti yang telah kami sebutkan di atas. Adapun cara penghormatan dengan mengangkat tangan itu juga boleh, karena hal tersebut termasuk bagian dari adat dan tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai agama. Dan hal itu juga tidak tergolong bagian dari ritual agama, sehingga dapat kita kategorikan sebagai bid'ah sayyi'ah atau bagian dari ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian kelompok muslim, menghormati bendera dengan mengangkat tangan menjadi masalah. Mereka mengklaim cara menghormati bendera tersebut adalah perilaku orang-orang musyrik karena mengagungkan benda dan hal itu dilarang oleh agama. Klaim hukum ini senada dengan pendapat salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yakni Kiai Haji Muhammad Khalil Ridwan. Beliau berpendapat bahwa memberikan hormat kepada bendera adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Argumentasi yang dikemukakan ialah karena pertama, memberi hormat kepada bendera termasuk perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah ataupun pada masa Khulafaur Rasyidin. Kedua, menghormati bendera bertentangan dengan tauhid yang wajib sempurna dan keikhlasan di dalam mengagungkan Allah semata. Yang ketiga, menghormati bendera merupakan sarana menuju kesyirikan. Dan yang terakhir,
menghormati bendera merupakan kegiatan yang mengikuti tradisi yang jelek dari orang kafir, serta menyamai mereka dalam sikap yang berlebihan terhadap para pemimpin dan protokoler resmi. Jika kita telisik lebih dalam, anggapan tersebut satu kata dengan anggapan mereka bahwa berziarah kubur, tawassul, tabarruk, maulid nabi adalah syirik karena mengagungkan manusia ataupun benda. Maka tak aneh jika mereka memvonis musyrik Imam Al-Busiri karena qasidah burdahnya dan menyesatkan kitab Dzalailul Khairat karena terdapat pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Adapun anggapan tentang musyriknya menghormati bendera dapat kita jawab dengan pertanyaan sederhana. Bukankah menghormati bendera bukan berarti mengagungkan dan beribadah kepada benda? Bukankah ketika Anda menghormati kedua orang tua Anda dengan mencium tangan saat hendak pergi ke sekolah misalnya, bukan berarti mengagungkan orang tua dan beribadah kepadanya selayaknya ibadah kita kepada Tuhan? Jika Anda menghormati orang tua, apakah berarti Anda mengagungkan orang tersebut selayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebanyakan kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain seperti Wahabi, Salafi, dan kelompok lainnya karena mereka terjebak pada pemahaman yang dangkal tentang maqamul khalqi dan maqamul khaliq. Padahal kedua makom itu jelaslah berbeda. Karena itu, menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas berbeda dengan menghormati makhluk Allah, dan orang-orang awam pun tahu akan perbedaan ini. Mereka itu memang aneh. Orang awam saja tahu perbedaan itu, tapi begitu mudahnya mereka memurtadkan orang lain. Padahal konsekuensi orang murtad itu sangatlah berat sekali. Bisa jadi mereka malah murtad sendiri karena memurtadkan orang-orang Islam. Dari keterangan di atas, kita semua dapat menyimpulkan bahwa pertama, wilayah negara Indonesia termasuk wilayah negara Islam atau Darul Islam, bukan termasuk Darul Harbi. Kedua, meskipun kepala negara dan pemerintahannya tidak menerapkan syariat Islam secara sempurna, kita harus tetap membela dan juga mempertahankannya. Tidak boleh kita untuk menjatuhkan atau bahkan menggulingkan kepala negara tersebut. Ketiga, penentang kepala negara atau pemerintah tidak bisa disebut sebagai bunggot ketika tidak memenuhi 3 persyaratan. Akan tetapi lebih tepat jika disebut sebagai ahlul hirabah atau perampok jalanan. Karena mereka selalu membuat keributan dan kerusuhan di masyarakat. Dan yang terakhir, penghormatan bendera merah putih itu juga tidak bisa disebut sebagai perbuatan syirik. Sebab penghormatan kita kepada bendera itu tidaklah sama seperti penghormatan kita selayaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab antara maqamul khalqi dan maqamul khaliq itu jelas berbeda, sehingga keduanya tidak mungkin untuk disamakan. Demikian tulisan yang bisa kami bacakan. Semoga kemanfaatannya dapat diserap secara maksimal dan semoga kita dapat berjumpa di segmen Iqra selanjutnya. Tetap di channel PP Musarang. Dari saya pribadi, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.